warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3B akan mempresentasikan produk pertanian dan tata niaga produk pertanian yang di sini beranggotakan saya Reti Lutfi dengan NPM 2475343 dan rekan saya Maharani Saulabila dengan NPM 2475345. Saya Winda Pusita, NPM 2475359. Saya Elizabeth Devisa Pritama dengan NPM 2475338. selamat menyaksikan. Pengertian, tata niaga adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen awal sampai ke konsumen akhir. Tata niaga menjadi jembatan antara sektor produksi dan konsumsi. Artinya, dengan aktivitas tata niaga, produsen selaku pihak yang memproduksi barang atau jasa mampu mengenalkan, menyalurkan, dan mendistribusikan barang atau jasanya kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati. Peranan sektor pertanian. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian nasional karena menyumbang PDB, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menghasilkan devisa, serta mendorong pertumbuhan berkualitas. Berikut data kontribusi sektor pertanian terhadap PDB periode 2012 sampai dengan 2016 yang berdasarkan sumber dari BPS Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, peran sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi antara lain berperan untuk mensejahterakan petani, berkontribusi besar dalam pasar ekspor, upaya pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan, berperan melestarikan lingkungan, pendukung ketahanan pangan nasional, penciptaan nilai tambah, dan penyedia pangan dan bahan baku industri. Arti penting tata niaga pertanian. Ketika tata niaga pertanian dilakukan secara efisien dan adil, tata niaga secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, peningkatan keuntungan produsen, dan peningkatan kepuasan konsumen akhir. Beberapa alasan mengapa tata niaga penting dilakukan antara lain: tata niaga berguna untuk menginformasikan produk kepada konsumen, menjelaskan fungsi dan manfaat sebuah produk atau jasa kepada konsumen. Tata niaga pertanian merupakan suatu sistem yang terdiri dari aktivitas bisnis dan merupakan kegiatan yang produktif karena merupakan proses meningkatkan atau menciptakan nilai. Nilai tersebut meliputi nilai guna bentuk atau form utility, tempat place utility, waktu time utility, dan kepemilikan possession utility. Nilai guna bentuk atau from utility adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih siap konsumsi atau memiliki bentuk yang lebih baik. Misalnya, mengolah gabah menjadi beras atau susu menjadi keju. Selanjutnya, nilai guna tempat atau place utility memindahkan produk dari tempat asalnya atau misalnya sawah ke tempat di mana produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen seperti kota atau pasar. Selanjutnya, nilai guna waktu atau time utility menyediakan produk pada waktu yang tepat saat dibutuhkan, seringkali melalui proses penyimpanan yang menjaga kualitas produk hingga saat dibutuhkan. Yang selanjutnya, nilai guna kepemilikan atau possession utility mempermudah konsumen untuk memiliki produk tersebut, misalnya melalui sistem distribusi dan penjualan yang efisien sehingga konsumen dapat memperolehnya dengan mudah. Karakteristik atau sifat penting produk pertanian. Produk pertanian sebagian besar berupa bahan mentah atau bahan baku. Produksi bersifat musiman. Produk pertanian bersifat mauruah atau bulky. Hasil pertanian umumnya mudah rusak atau presibili dan tidak tahan lama. Underbili. Ketidakpastian cuaca dan harga dalam berbagai bentuk. Mudahnya terserang penyakit. Tidak mudah didistribusikan. Harga produk pertanian. Tata niaga sebagai proses produksi. Pada gambar pertama ada pemasaran produk agroindustri atau distributif. Pola distributif dimulai dari satu pusat produksi besar atau agroindustri. Produk yang dihasilkan sudah dalam bentuk olahan, contohnya gula, minyak goreng, tepung, kopi instan. Dari pusat produksi, produk kemudian didistribusikan ke berbagai jalur pemasaran, agen, distributor, pengecer, hingga konsumen. Proses ini lebih satu arah atau top down karena produksi terpusat kepada penyebaran ke pasar.
Pada gambar yang kedua ada pemasaran produk agronomi atau konsentrasi distributif. Pola pemasaran produk agronomi berasal dari banyak petani atau produsen kecil yang menghasilkan produk pertanian primer. Contohnya padi, jagung, cabai, sayur, dan buah. Produk dari banyak sumber kecil ini dikonsentrasikan atau dikumpulkan terlebih dahulu oleh pedagang pengepul, koperasi, atau pasar lelang. Setelah terkonsentrasi, barulah produk tersebut didistribusikan ke pasar yang lebih luas, misalnya pasar induk, grosir, retailer, dan konsumen. Ada sistem pemasaran hasil pertanian. Yang pertama, sistem ini dimulai dari sektor produksi, yaitu petani. Petani membutuhkan input seperti biaya, tenaga kerja, teknologi, dan dipengaruhi juga oleh faktor iklim atau kondisi cuaca. Produk dari petani ini tentunya tidak langsung ke konsumen, tetapi harus melewati saluran pemasaran. Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan seperti kegiatan transportasi, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi, yang mana tentunya semua kegiatan ini membutuhkan biaya tambahan. Setelah melewati saluran pemasaran, barulah produk sampai ke konsumen. Kemudian konsumen menilai produk berdasarkan harga, kualitas, dan kepuasan. Selain aliran produk, ada juga aliran informasi, misalnya tren produk, grading, standarisasi, dan harga. Lalu sistem pemasaran pertanian juga dipengaruhi banyak faktor eksternal, seperti iklim dan kondisi fisik, sosiokultural, ekonomi dan teknologi, juga hukum dan politik. Jadi, sistem pemasaran hasil pertanian ini kompleks karena produk harus melewati rantai panjang dari petani hingga ke konsumen, dengan banyak faktor yang ikut memengaruhi sampai akhirnya tercapailah tujuan utamanya, yaitu kepuasan konsumen. Selanjutnya, tata niaga sebagai proses produksi. Mengapa pemasaran produk pertanian itu kompleks dan mahal? Karena produk pertanian itu biasanya terkonsentrasi di daerah tertentu, misalnya satu desa atau sentra produksi panen padi, sementara konsumennya justru tersebar di berbagai daerah. Jadi, dari satu titik produksi, barang harus disalurkan ke banyak titik konsumsi. Karena sifatnya konsentrasi distributif inilah, proses pemasaran jadi lebih sulit dan mahal. Perlu biaya transportasi, penyimpanan, bahkan kadang pengolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.